Perwakilan mahasiswa dari peserta Demersal Hunter tahun lalu, dan yang kami hormati Ketua HMP PSP FPKUB dan segenap jajaran kepengurusannya, segenap panitia yang kami cintai dan seluruh peserta yang berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kuasanya kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat bertemu di acara Demersal Hunter Online, Dasar Keselamatan Laut dan Perakitan Alat Tangkap, yang diselenggarakan oleh Kampestan Fishing Club HMP PSP FPKUB atau bisa disingkat KFC. KFC sendiri merupakan study club yang dinaungi oleh Departemen Litbang HMP PSP. Nah, itu sebagai wadah minat mahasiswa PSP dalam bidang penangkapan. Nah, salah satu kegiatannya itu ada Demersal Hunter, yang merupakan kegiatan menangkap ikan atau memancing ikan-ikan demersal secara langsung di laut. Nah, seharusnya Demersal Hunter kali ini kita laksanakan langsung di Situbondo, Jawa Timur. Dan kita bisa mancing bersama di sana bersama Pak Mumun. Namun sayang sekali teman-teman, karena efek pandemi yang di luar dari kuasa kita, sehingga dengan berat hati kegiatan Demersal Hunter ini harus dilaksanakan secara daring. Walaupun begitu, tidak akan mengurangi esensi acara pada kali ini. Nah, karena kita tahu ilmu bisa didapatkan di mana saja, kapan saja, bahkan dengan cara apa saja. Nah, baiklah. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya Muhammad Ibrahim Putra Setiawan, PSP Angkatan 2018, untuk memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara Kampestan Fishing Club Demersal Hunter 2020. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama ada pembukaan, kedua ada sambutan, ketiga ada pemaparan materi, keempat ada diskusi, dan yang terakhir penutup dan ditutup dan sesi foto bersama. Nah, marilah kita buka acara kali ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Acara yang kedua yaitu ada sambutan dari Gosa Ilham Wahyudi selaku Ketua Demersal Hunter tahun ini. Kepada Mas Gosa, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas tempat dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Mundaris selaku dari perwakilan nelayan sebagai pemateri pada hari ini. Yang saya hormati adalah Balkis Yakinah dan Ahmad Solehudin, perwakilan dari KSR sebagai pemateri pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan ridho-Nya sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada teman-teman panitia sudah berusaha merealisasikan acara ini meskipun akhirnya acaranya terlaksana secara online ya, yang seharusnya kita terlaksana secara offline, tapi karena ada hal yang di luar kendali kita yaitu adanya pandemi COVID-19 ini, jadi acaranya menjadi online seperti ini ya. Harapan saya semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua dengan materi-materi yang sangat bermanfaat yang nantinya akan diberikan oleh pemateri. Dan harapan saya juga semoga di Demersal Hunter selanjutnya kita bisa melakukannya dengan secara offline di Situbondo. Kita bisa langsung merasakan atmosfer gimana rasanya memancing ikan demersal, dan teman-teman semua wajib merasakan karena sensasinya sangat berbeda sama sekali karena kita di dunia perkuliahan tidak mendapatkan sensasi tersebut ya. Dan menurut saya acara ini sangat bermanfaat karena banyak manfaat yang dapat kita petik di acara ini. Ya contohnya seperti kita memiliki pengalaman memancing secara langsung di laut, seperti itu sih kurang lebihnya. Mungkin sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya untuk Mas Gosa. Dan selanjutnya ada sambutan kepada Saudara Dayu Dityo Kisworo selaku Ketua HMP PSP FPKUB 2020, namun akan diwakilkan oleh Mas Bahrudin Dwi. Kepada Mas Bahrudin kami persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas waktunya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa telah melimpahkan rahmat yang diberikan kepada kita semua. Yang saya hormati, Pak Solehuddin selaku pemateri. Yang saya hormati Pak Mumun selaku pemateri, yang saya hormati juga Kak Adela selaku pemateri, serta peserta Demersal Hunter online yang berbahagia. Terima kasih juga kepada panitia yang telah membuat acara ini. Sebelumnya, Demersal Hunter merupakan acara tahunan yang diadakan oleh HMP PSP yang bertujuan untuk memberikan pengalaman pengoperasian alat tangkap yaitu handline, serta bertujuan untuk mempererat silaturahmi antar peserta. Dikarenakan pandemi COVID-19, maka acara kali ini kita laksanakan secara daring, namun tanpa mengurangi makna dari Demersal Hunter itu sendiri. Besar harapan saya acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya untuk Mas Bahrudin. Nah, langsung tanpa membuang waktu lagi, sekarang kita langsung masuk nih ke acara inti, yaitu pemaparan materi. Nah, materi pertama yang akan disampaikan yaitu judulnya Safety First, atau keselamatan pertama ya, penyelamatan utama mungkin. Nah, yang akan disampaikan oleh Kak Adel. Gimana Kak Adel? Halo Kak Adel. Nah, ini. Hai. Oke, sebelumnya kita baca profil dulu nih Kak Adel nih. Jadi Kak Adel ini dia itu pernah menjadi palang merah remaja ya katanya di saat SD. Tuh, pas SMP mungkin ya Kak Adel ya? Oh, SMP. Terus juga selalu menekuni kegiatan-kegiatan seperti PMR, KSR, yang keselamatan-keselamatan gitu ya Kak ya? Yep. Oke, betul sekali. Oke nih, tanpa berlama-lama mungkin kita langsung dengerin aja materi dari Kak Adel, yaitu Safety First. Untuk Kak Adel, kami persilahkan. Baik, makasih Kak. Oke, perkenalkan sama saya Adel, udah disebut ya tadi. Jadi hari ini saya akan memberi, kita belajar bareng nih tentang pertolongan pertama. Nah, di sini kan kita kegiatannya bakal ada di laut, jadi mungkin ini agak sedikit berbeda dengan hari-hari biasanya. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang ketiga, sedikit aja, yaitu ketiga tahu kan ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Oke. Nah, tujuannya di sini adalah gimana sih caranya kita menjaga diri kita sendiri dan juga memberikan pertolongan pertama bagi orang lain yang membutuhkan. Nah, dari pertolongan pertama ini kita punya 3 tujuan utama. Yang pertama adalah menyelamatkan jiwa penderita. Ini berkaitan tentang nyawa. Kemudian ada mencegah kecacatan bagi korban atau penderita. Yang terakhir adalah memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan. Nah, kayak kita ibaratkan kita ini jatuh ke seleo gitu. Kalau misalnya kita nggak segera diberikan pertolongan pertama kan pasti sakit kan kakinya kita, terus
karena sakitnya itu nggak segera diberikan pertolongan pertama, jadi kita nggak nyaman. Nah, karena nggak nyaman ini proses penyembuhannya bisa jadi lebih lama. Tuh. Next. Nah, APD atau alat pelindung diri. Nah, di sini ada yang sedikit unik yang baru aja saya pelajari juga. Nah, jadi di APD ini yang biasanya kita gunakan itu ada hazmat, gloves, atau sarung tangan. Nah, di sini ada sarung tangan seperti itu, ada juga latex, tahu kan ya latex. Terus ada goggles juga. Nah, di hazmat ini bisa juga kalau di laut ya bisa pakai survival suit. Bentuknya hampir sama kayak gitu juga. Selanjutnya ada helm safety, ada earplug. Earplug ini buat tutup telinga biar nggak kemasukan air, sama ini life jacket. Nah, dari beberapa yang saya sebutkan ini sebenarnya masih ada banyak lagi yang mungkin saya belum tahu ya kalau di water rescue. Nah, selanjutnya ada peralatan penunjang pertolongan pertama. Yang pertama dan yang utama adalah tas P3K. Nah, tas P3K ini sangat penting karena di sini sangat membantu kalian untuk melakukan pertolongan pertama. Yang di dalam tas P3K ini biasanya terdiri dari obat-obatan utama, entah itu oral atau bukan, maksudnya obat luar. Ada juga obat luka kayak gitu ya, sama sterilizer kayak misalnya alkohol atau NaCl kayak gitu. Terus ada juga air mineral. Nah, air mineral ini juga bisa digunakan untuk membersihkan luka kalau kita nggak punya alkohol atau NaCl. Terus ada juga APD kayak ada glove, ada latex, cadangan, masker ya. Terus ada pencatatan. Nah, pencatatan ini bisa berupa kartu luka. Nah, kartu luka di sini berisi tentang identitas korban atau penderita sakit, kemudian keluhannya, kronologi kejadiannya seperti apa, sama penanganan yang kalian berikan saat memberikan pertolongan pertama. Selanjutnya ada tabung oksigen. Nah, tabung oksigen yang seperti ini biasanya digunakan pada rumah sakit darurat. Rumah sakit darurat itu bukan berarti gedung rumah sakit yang berada di lokasi kejadian, enggak. Itu bisa jadi posko. Ketika kalian melakukan kegiatan, pasti kan ada posko kan? Nah, biasanya ada di situ. Karena emang berat ya. Nah, kalau di tas P3K atau tas PP itu biasanya berbentuk oksikan. Dia itu kayak kaleng pilox gitu, terus ada masknya disemprotin nanti ke hidungnya penderita. Nah, di sini tabung oksigen ini memiliki regulator ya, yang di atas tabung warna hijau, terus sama macam-macam aplikator. Nah, yang pertama ada nasal cannula, terus simple mask, rebreathing mask, dan non-rebreathing mask. Nah, yang biasanya kita pakai itu nasal cannula dan simple mask. Nah, untuk aturannya ini ada ketentuannya ya, cara pakainya gimana, terus digunakan ketika apa, kayak gitu. Nah, untuk nasal cannula ini untuk penggunaan yang ringan, jadi 3-6 liter per menit dengan kadar oksigen 24-44%. Nah, kalau misalnya penderita kok masih kurang merasakan oksigennya, bisa kita ganti dengan simple mask. Nah, simple mask ini kita pakai 5-8 liter per menit dengan kadar oksigen 40-60%. Nah, selanjutnya dari rebreathing mask dan non-rebreathing mask ini biasanya digunakan oleh petugas medis, baik di ambulan atau di rumah sakit. Terus, next. Ini ada tandu. Tandu di sini ada macam-macam ya. Yang biasanya kita tahu kan yang simple stretcher, yang biasanya kita sering sewa atau pakai di lapangan ya. Nah, yang pertama saya jelaskan dulu tentang scoop stretcher. Nah, ini tandu sekop. Jadi cara pakainya disekop. Jadi penderita atau korbannya itu emang benar-benar disekop.
Nah, caranya itu di bagian atas dan bawah, di ujung, nah itu ada sebuah pengait. Nah, itu pengaitnya itu dilepas sampai benar-benar tandunya itu berubah jadi 2 bagian. Nah, dari 2 bagian itu baru disekopkan dari kanan dan kiri korban. Baru diangkat, baru dikunci, terus dipasangi safety belt yang warna orange itu, baru diangkat, dipindahkan ke simple stretcher atau long spinal board atau ke stretcher yang ada di ambulan. Selanjutnya ada chair stretcher, ini biasanya ada di ambulan, yaitu paling unik ya bisa didudukkan gitu. Biasanya dipakai untuk penderita asma atau sesak nafas yang emang nggak bisa diposisikan tidur. Jadi harus tengah duduk. Terus selanjutnya ada basket. Nah, basket ini udah kelihatan ya, dia bentuknya kayak keranjang. Nah, ini biasanya digunakan untuk vertical rescue atau juga di water rescue karena dia ngambang dan posisinya korban itu benar-benar safe, dia nggak bakalan jatuh, nggak bakal miring kemana gitu. Tetap juga ada safety belt-nya ya, semuanya pasti ada. Terus selanjutnya ada 2 yang mirip, serupa tapi tak sama. Yang pertama itu long spinal board, stretcher, sama short spinal board. Nah, yang atas dulu, yang long spinal board, ini digunakan untuk penderita cedera tulang belakang atau cedera spinal. Nah, kenapa kok pakai ini? Kenapa kok nggak pakai yang simple stretcher aja atau yang chair stretcher? Karena penderita cedera spinal itu sangat riskan. Jadi sangat rapuh, kalau salah sedikit resikonya bisa meninggal atau cacat permanen. Itu. Terus selanjutnya juga yang short spinal, ini juga sama fungsinya. Bedanya kalau yang short spinal ini biasanya dibuat untuk cedera di leher. Nah, untuk penggunaan 2 tandu ini biasanya dibantu dengan emergency spin board atau HIST. Dia ditaruh di samping kepalanya korban atau penderita untuk mencegah pergerakan pada leher. Tuh. Next. Nah, ini ada bidai kayu. Bidai ini sebenarnya ada banyak macamnya, tapi yang sering kita pakai ya bidai kayu karena emang harganya terjangkau. Nah, fungsinya ini adalah untuk stabilisasi pada cedera otot dan rangka. Misalnya kesleo, dislokasi, atau patah tulang, baik terbuka maupun tertutup. Selanjutnya kain mitela, ini kain segitiga yang multifungsi, bisa dipakai untuk apa aja. Yang pertama bisa dipakai untuk stabilisasi tadi, cedera otot rangka sebagai pengikat bidai, terus bisa untuk stabilisasi dislokasi, jadi nggak perlu pakai bidai, langsung dibalut pakai kain. Bisa juga untuk gendongan tangan, kalau misalnya kalian pernah lihat ada yang cedera di tangan, digendong, nah itu pakai ini bisa. Terus untuk pembalut luka, juga peredam perdarahan. Tuh. Terus selanjutnya ada neck collar. Nah, neck collar ini yang adjustable, jadi dia itu bisa diukur sesuai bentuk tubuh korban. Nah, dia dipakainya di leher untuk stabilizer juga. Nah, dia ini ada 3 lubang di samping itu, kayak cetekan gitu buat ngukur. Jadi cara pakainya itu diukur dulu tinggi lehernya ini berapa jari. Nah, baru kita stabilkan dengan cetekan yang di samping itu. Nah, di situ kan ada bolongan ya, di bawahnya yang bagian kuning sama biru itu kan dia bolong. Fungsinya untuk kita ngecek nadi karotisnya. Tuh. Nah, ini yang saya bilang tadi, yang HIST, yang buat ganjel kepala di long spinal atau short spinal board. Nah, itu bentuknya kayak gitu. Terus selanjutnya Kendrick extrication device, ini biasanya buat ekstrikasi. Next. Nah, kita sudah membahas tentang persiapan kita waktu sebagai penolong. Tadi udah ada alat dan alatnya sama alat penunjang. Nah, sebelum kita masuk ke BHDRJP, hal yang perlu kita perhatikan sebelum menjadi penolong adalah mengetahui prioritas
pertolongan pertama. Nah, prioritas kita adalah keselamatan penolong, itu nomor 1. Baru kita prioritaskan ke korban. Nah, Kak, kenapa kok penolongnya dulu, kenapa nggak korbannya dulu? Karena kalau di logika aja ya, jadi kalau misalnya kalian mau nolongin orang tapi lokasi itu nggak aman buat diri kita sendiri, terus nanti kitanya malah celaka, siapa yang mau nolong? Nah, kayak gitu. Jadi pastikan dulu keadaannya itu aman, baru aman untuk penolong, baru kita lakukan pertolongan pertama. Tuh. Nah, kita lanjut ke BHDRJP atau CPR. BHDRJP itu bantuan hidup dasar dan resusitasi jantung dan paru. Nah, ini menurut HCA itu ada pengawasan dan pencegahan, kemudian pengenalan dan pengaktifan sistem tanggap darurat. Ini biasanya kita langsung manggil bantuan. Kemudian kita lakukan CPR kalau kita mampu, ya. Diingat kalau kita mampu. Jadi CPR itu ada tekniknya, kita nggak bisa sembarang asal kasih kompresi atau nafas buatan ya. Nanti akan saya jelaskan. Setelah itu defibrilasi cepat, ini biasanya sudah dalam tim medis, kayak misalnya tim ambulan seperti itu. Selanjutnya dibawa ke rumah sakit, dapat bantuan hidup lanjutan. Nah, mirip juga yang OCA, cuman lebih simpel ya. Kita nggak ada pengawasan dan pencegahan, jadi kita langsung panggil bantuan, lakukan CPR, defibrilasi cepat. Ini masuk ya defibrilasi cepat, layanan medis itu. Lalu bantuan hidup dasar. Nah, ini berdasarkan American Heart Association atau AHA yang masih berlaku sampai sekarang, kalau nggak salah tahun 2015. Nah, kapan sih kita melakukan bantuan hidup dasar? Bantuan hidup dasar itu kita berikan ketika korban atau penderita henti nafas dan henti jantung itu, ketika kita cek nggak ada nadi, nggak ada nafas, dan juga nggak ada respon. Pokoknya 3 hal ini. Next slide-nya. Nah, 3 hal ini kalau kita rasa udah nggak ada nadi, nafas, respon nggak ada, ya udah kita lakukan BHD-RJP. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak bisa atau nggak tahu gimana caranya, ya udah tinggal panggil ambulan. Itu ya hal yang paling simpel gitu. Tapi ya tetap ditungguin, jangan ditinggal juga korbannya, kasihan. Next. Nah, kalau misalnya nih kita sebagai penolong sudah pernah ikut pelatihan, sudah punya sertifikasi BTCLS. Nah, kapan sih saatnya BHD-RJP itu dihentikan? Nah, yang pertama ketika penderita pulih kembali. Pulih ini dalam artian nafas dan nadinya sudah terasa meskipun sangat lemah. Itu. Terus penolong yang kedua, penolong ini kelelahan, udah capek banget, baru dapat 1 siklus sudah capek, ya udah berhenti aja. Karena ini terlihat sepele, tapi kalau dilakukan itu sangat berat. Jadi saya pernah pelatihan di KSR ya, itu pakai manekin aja udah capek banget. Apalagi kalau dengan tubuh manusia yang beneran gitu. Terus selanjutnya yang ketiga diambil oleh tenaga yang sama atau lebih terlatih. Nah, ini biasanya tim medis atau dari tim ambulan yang emang sudah punya sertifikasi. Selanjutnya ada tanda mati pasti. Jadi penderita ini memang sudah benar-benar dinyatakan meninggal. Yaitu kita bisa cek bagian tubuhnya ada lebam mayat. Biasanya ini terjadi memakan waktu 20 sampai 30 menit. Kemudian ada kaku mayat 1 sampai 2 jam. Pembusukan itu 6 sampai 12 jam dan juga cedera mematikan. Nah, cedera mematikan ini seperti apa? Misalnya open fracture yang menyebabkan pendarahan hebat atau juga perdarahan hebat gitu. Next. Nah, apa sih yang perlu dilakukan saat melakukan BHD-RJP atau CPR? Nah, kita buka jalan nafas. Nah, ini salah satunya cara membuka jalan nafas. Itu topang dagu, tekan dahi. Jadi dahinya ditekan, dagunya ditopang. Setelah itu mulutnya dibuka. Nah, pada saat ini kita harus cek
korbannya atau penderitanya itu ada sumbatan nggak sih di mulutnya. Nah, sumbatan ini misalnya lidahnya penderita itu turun sehingga menutupi jalan nafas, atau misalnya keselak sampai pingsan. Misal habis makan pentol dibikin bercandaan, terus keselak pentol, nah itu pentolnya diambil. Jadi kalau ada sumbatan, mau lidah, mau pentol, mau permen, itu diambil dulu. Tuh, diambilnya gimana? Pakai swab 2 jari. Jadi 2 jari ini dimasukkan ke dalam mulutnya terus dicongkel. Itu kalau misalnya kita nggak punya spatula. Kalau ada spatula ya enak aja tinggal diambil pakai spatula gitu. Next. Kemudian breathing. Nah, ini biasanya yang teman-teman itu selama saya ngasih materi tentang PHDRJ itu paling seneng gitu. Breathing, yaitu pemberian nafas buatan. Nah, ini juga biasanya sering dibuat bercandaan kalau misalnya lagi berenang terus ada yang tenggelam, dah kasih nafas buatan aja. Biasanya cowok-cowok pada seneng gitu. Enggak ya? Nah, di breathing ini caranya masih sama seperti yang tadi. Posisi membuka jalan nafas, ADTD. Terus mulutnya dibuka, hidungnya ditutup, terus mulut si korban ini harus masuk semua dalam mulut penolong. Bisa dilihat kan gambarnya ya, mulutnya itu udah masuk semua pada mulutnya penolong. Nah, jangan jijik, jangan apa-apa, pasti ada alatnya. Nah, ini dia alatnya 2. Yang pertama face mask. Ini bentuknya dia kayak katup, bentuknya love gitu, lucu. Terus ada katupnya, ada selangnya juga di atas, yang di gambar itu ya kelihatan. Nah, itu dia mencakup hidung sampai area pipi, bawah mulut sampai dagu biasanya. Jadi aman, secure. Udara yang kita berikan nggak akan keluar gitu. Terus yang kedua ada face shield. Ini paling unik. Kenapa paling unik? Karena bentuknya kayak sheet mask. Biasanya kalau suka skincarean yang cewek-cewek, ya bentuknya kayak gitu. Terus dia ada semacam kasa yang bulat warna putih itu. Jadi dia itu fungsinya untuk menyalurkan udara dari penolong ke korbannya. Caranya masih sama seperti tadi ya, tinggal ditutup aja ke muka, tutup hidungnya, baru berikan nafas buatan. Tuh, tenang aja, nggak harus mouth to mouth. Oke, kita masuk ke kompresi. Kompresi ini yang biasanya kalian lihat nekan-nekan bagian dada si korban atau penderita ya, dilakukan minimal 100 kali per menit. Tenang aja, nggak harus langsung 100 kali tekan dalam 1 menit. Jadi kita ada siklusnya, biasanya siklusnya itu 30 kali kompresi, 2 kali ventilasi. Ventilasi itu maksudnya memberikan tiupan nafas buatannya kita. Jadi 30 selesai, berikan nafas buatan 2 kali, lalu diulang lagi kompresi, seperti itu. Ini minimalnya ya 100 kali per menit. Kalau misalnya saya itu biasanya 3 siklus, kalau latihan 3 siklus, jadi 30 kali kompresi, 2 tiupan, balik lagi sampai 3 kali. Tuh. Terus kedalaman kompresi itu minimal 5 cm untuk orang dewasa ya. Untuk orang dewasa itu biasanya pakai bagian telapak tangan yang sebelah sini. Untuk bayi ini agak riskan, agak susah juga karena kita pakainya itu pakai jempol. Jadi misal ini bagian dada bayi, terus ini jempolnya kita, nah kita nekannya gini. Kayak gitu. Terus kalau yang anak-anak itu juga pakai telapak tangan, cuman powernya kita memberikan kompresi itu lebih kecil daripada yang dewasa. Next. Nah, kita ketika memberikan kompresi itu nggak main-main, teman-teman. Jadi kita harus tentukan dulu titik kompresinya. Kenapa? Biar nggak memberikan cedera pada si korban. Cederanya apa sih, Kak? Bisa tulang rusuknya retak. Bisa juga patah, terus patah mengenai organ dalam, kan bahaya. Jadi kita cari taju pedang dari korban. Caranya dari tulang rusuk terbawah, kita tarik 2 jari ke ujung taju pedangnya itu. Setelah itu kita tempelkan yang paling ujung itu biasanya
jari tengah, terus setelahnya itu ada jari telunjuk. Nah, di sampingnya jari telunjuk ini tempatnya kita naruh telapak tangannya kita. Tuh. Bisa dilihat ya, itu gambarnya kayak gitu. Seenggaknya udah ada gambaran lah ya. Mohon maaf, waktunya tinggal 2 menit lagi ya, Mbak ya? Oke. Iya. Nah, selanjutnya ada CPR position. Nah, ini posisinya ya. Jadi kita nggak asal tekan, nggak asal naruh posisi tubuh, jadi ada aturannya. Nah, kekuatannya kita itu bukan di lengan atau di bahu, tapi di badan. Jadi kita dorong itu tangannya tetap lurus. Tuh. Next. Ini aturannya, nggak usah. Next. Selanjutnya luka bakar. Nah, di luka bakar ini mungkin bakal ada kejadian ya kalau misalnya di laut, entah itu kena sunburn atau kena kena setrum kayak gitu-gitu ya. Nah, ini ada yang pertama itu ada zat kimia, tegangan listrik, api, juga radiasi. Next. Ini level-levelannya ada derajat 1, 2, 3. Nah, kalau yang berat ini atau derajat 3 itu biasanya sudah nggak dinilai ringan sedangnya, dia udah termasuk berat gitu. Nanti kita akan lihat bentuknya seperti apa ya. Selanjutnya, penanganannya secara umum. Next. Kita mengamankan situasi dulu. Aman nggak buat kita? Balik lagi kan ke tadi, aman nggak buat kita? Nah, kalau misalnya nih kita lihat orang kesetrum. Nah, kita lihat dulu, ada air nggak di situ? Terus kalau udah sudah dipastikan aman, cek korbannya. Masih ada aliran listrik nggak? Nah, gimana cara ngeceknya? Pakai tes pen. Emang lucu kedengarannya, tapi emang beneran itu pakai tes pen. Jadi kalau misalnya nyala, berarti dia masih ada tegangan listriknya. Kita nggak bisa menolong dulu. Pokoknya dipastikan sampai listriknya itu hilang dulu. Tuh. Terus selanjutnya hentikan proses bakar. Menghentikan proses bakar ini bisa pakai air, pasir, atau apar. Apar ini biasanya ada di gedung atau di kapal juga ada pasti ya. Terus juga siram dengan air ini maksudnya untuk meredakan nyeri. Atau bisa juga memberikan rasa nyaman ketika si korban ini merasa sakit karena lukanya. Next. Nah, ini yang pertama, first degree burn, dia hanya mencapai bagian epidermis kulit saja. Next. Nah, ini contohnya dia ini sepertinya terkena sunburn ya, atau terpapar sinar matahari. Next. Ada yang kedua, dia ini sudah mencapai bagian dermis kulit, sudah di bawahnya epidermis ya. Contohnya seperti ini. Next. Nah, ini sepertinya dia antara kena minyak panas, atau air panas, atau bahkan bahan kimia. Next. Nah, yang ini bahan kimia. Next. Nah, ini yang paling parah, third degree burn, bisa dilihat ilustrasinya ya, udah seperti itu. Dia sudah melewati epidermis, dermisnya juga sudah rusak. Oke, contohnya bisa di next. Seperti ini. Lagi. Nah, ini. Next. Nah, kenapa sih kok bisa kena luka bakar? Nah, ya karena ada heat, ada panas, ada bahan bakarnya, dan juga yang paling penting adalah oksigen. Karena ini yang menyebabkan api itu tetap hidup. Next. Ini salah satu contoh yang kena bahan kimia ya. Selanjutnya, oh ya ini. Kalau luka bakar kimia itu disiram pakai air selama kurang lebih 20 menit dah, disiram aja udah. Tuh, next. Ini yang kena sengat listrik, lukanya seperti itu ya, beda sama yang luka kena bahan kimia sama kena api ya. Nah, yang luka bakar listrik ini tadi, penilaian dini, periksa luka bakarnya, terus tutup luka dengan penutup steril, pakai kasa steril. Gitu. Nah, atasi shock bila ada. Biasanya nih kalau korban tersengat listrik itu udah pingsan gitu ya. Terus seperti biasa, fasilitas kesehatan.
Selanjutnya ada cedera. Nah, cedera ini bisa terjadi di mana saja. Nah, untuk gambar ini, dia ini adalah open fracture atau patah tulang terbuka. Tuh, jadi kalau patah tulang terbuka, tulangnya kelihatan, dagingnya sobek, berdarah. Kalau ini dia tidak mengalami perdarahan, tapi hanya luka biasa saja. Selanjutnya ada dislokasi. Dislokasi ini biasanya terjadi pada persendian atau alat gerak. Nah, kalau di sini dislokasi pinggul berarti pinggulnya geser. Tuh. Enggak sesuai pada posisi aslinya. Next. Ini tadi open fracture. Yang terakhir adalah luka potong. Nah, luka potong ini bisa terjadi karena kecelakaan kerja atau digigit hewan buas. Tuh, kalau misalnya di laut, apa ya? Digigit hiu, kayaknya nggak mungkin ya. Bisa jadi, tapi jarang ya. Tuh. Sudah, mungkin itu saja untuk materinya. Kalau misalnya kurang jelas bisa ditanyakan di sesi tanya jawab nanti ya. Atau mungkin ada yang punya pengalaman tentang pertolongan pertama, kita bisa diskusi bareng karena di sini saya juga belajar dari kalian. Gitu. Ya, baik. Terima kasih untuk Kak Adel atas penyampaian materinya. Tadi seru sekali ya materinya ya tentang safety first. Oh ya Kak Adel, aku mau nanya nih. Ya. Safety first, tadi kan ada yang CPR ya. CPR itu harus ada, kita boleh CPR kalau misalkan ada 3 ya. Tidak ada detak, tidak ada nadi. Ada apa aja Kak Adel tadi lupa? Tidak ada nafas, tidak ada nadi, dan tidak respon. Oh, dan tidak respon. Tapi menurut aku ada 4 Kak Adel. Tidak ada nadi. Iya, menurut aku ada 4 kalau nggak salah. Iya, satu lagi tidak ada Kak Adel soalnya. Bercanda Kak Adel. Oke. Boleh. Biar gak tegang-tegang aja deh Kak Adel. Oke, mungkin kita langsung lanjut ke materi selanjutnya nih. Mungkin gimana teman-teman? Udah paham ya dengan materinya? Kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditampung dulu. Karena nanti ada pemateri yang materinya itu adalah sea survival. Yang akan disampaikan oleh Kak Udin. Halo Kak Udin. Oke, halo. Ya, Kak Udin. Ya. Oke, baik. Apa kabar Kak Udin nih sebelumnya nih? Baik. Baik, alhamdulillah baik. Oke, mungkin gak usah lama-lama, kita langsung dengerin aja materi dari Kak Udin. Lanjut aja ya? Iya, baik. Oke. Pertama, kita harus mengenal apa itu sea survival, yaitu mampu memahami keselamatan dasar, ancaman, dan bahaya menuju ke tempat atau saat bekerja ke fasilitas yang ada di laut dan memahami situasi kecelakaan terkendali dan tidak terkendali, kelangsungan hidup, psikologi, dan penggunaan peralatan keselamatan dasar. Lanjut aja, cuma bisa baca sendiri kok. Nah, untuk bahaya di laut ini biasanya mengacu pada yang ada di laut, termasuk kerugian dan kemungkinan yang terjadi. Lanjut aja. Nah, bahaya di laut itu bisa berupa dari aksi laut, terus ketidaksengajaan, kebetulan, dan kondisi cuaca. Kondisi cuaca itu seperti terjadi gelombang tinggi atau terjadinya tsunami. Tapi kalau aksi laut, itu misalnya terjadi perompak atau tabrakan antar kapal. Itu dan juga yang tidak disengaja juga sama, seperti ledakan di kapal atau kebocoran pada sistem operasional pada kapal. Lanjut aja. Nah, ini contoh bahaya di laut ya. Terdapat foundering at sea, shipwreck, collision, and stranding. Nah, saya mengambil contoh pada kapal yang pecah atau meledak ya. Pada saat kapal yang terjadi pecah atau meledak itu ada 2 opsi, yaitu kita loncat atau tidak. Nah, kalau kita mau loncat, yang harus dipikirkan dahulu itu pertama itu darurat apa tidak. Kalau semisal tidak darurat, kita itu nggak perlu loncat karena kita nggak tahu kan kondisi perairan di situ seperti apa, ada karang api kah, ada hiu kah, atau di situ ada apa ya, ada binatang-binatang yang beracun seperti stonefish misalnya. Nah, kita kan nggak tahu. Jadi kalau udah urgent kita baru loncat. Tapi kalau misal kapal meledak, ya kita terpaksa emang harus loncat karena nggak ada pilihan lain kan.
dalam keadaan darurat seperti kapal tenggelam, terdampar, itu yang diselamatkan yaitu diri sendiri dahulu. Ingat itu. Kemudian kita harus, sebelum menyelamatkan diri, kita harus melengkapi diri dengan perlengkapan survival seperti survival kit, P3K kalau ada, dan yang paling penting itu life jacket. Karena kalau di laut, kalau semisal kita ada life jacket, kita masih bisa tertolong lah. Kemudian kalau semua perlengkapan itu udah siap, baru kita bisa menolong orang lain. Jadi jangan tolong orang lain jika diri sendiri masih belum selamat. Lanjut. Nah, ini yang dikecualikan dari bahaya laut ya, contohnya. Lanjut aja. Lanjut aja. Tidak terlalu penting sih sebenarnya ini. Nah, sekarang lanjut ke prinsip bertahan hidup. Nah, dalam prinsip bertahan hidup itu ada 3, yaitu insting, naluri bertahan hidup. Yang kedua, pengetahuan, kemampuan bertahan hidup. Yang ketiga, karakter, kemampuan bertahan hidup. Nah, kita itu dalam keadaan bertahan hidup itu cuma ada 2 opsi, yaitu ketahanan fisik sama ketahanan mental. Dua-duanya ini harus sama-sama kuat. Apabila ketahanan fisik ada tapi nggak ada mental, itu dia nggak punya harapan hidup. Ya udah, dia pasrah, akhirnya apa? Mati. Nah, kalau kita mempunyai mental yang bagus tapi fisiknya enggak, itu setidaknya kita itu masih punya inisiasi bagaimana caranya kita itu bisa bertahan hidup, seperti menggunakan mengobservasi dulu keadaan lingkungan, bagaimana cara menunjang bagaimana kita hidup. Tapi akan lebih baik jika ada ketahanan fisik sama ketahanan mental. Nah, dua-duanya ini harus dimiliki per individu. Lanjut aja. Oke, lanjut. Oke. Cara bertahan hidup itu ingat stop. Stop itu singkatan dari stop, think, observe, and plan. Pertama stop, yaitu berhentilah, simpan energimu dan tenangkan dirimu. Nah, kita itu pertama harus tenang. Kalau nggak tenang, kita itu bakal panik kan. Kalau panik, nggak tahu ngapa-ngapain, blank, akhirnya apa? Mati. Ya. Terus yang kedua, setelah berhenti menyimpan energi, kita baru berpikir. Nah, kita berpikir apa yang bisa dilakukan dalam keadaan segenting itu. Kita bisa mengamankan perlengkapan yang ada di survival kit atau perlengkapan yang sudah kita sediakan seperti pakaian ganti, dan P3K lah kalau kita mau nolong orang. Dan yang penting itu kita sudah pakai pelampung ya kalau dalam keadaan bertahan hidup itu, biar kita itu tetap bisa tenang, nggak panik, nggak perlu dayung-dayung gitulah. Nah, lanjut, belum. Yang ketiga itu observasi. Kita mengamati kondisi lingkungan di sekitar. Nah, kita melihat di lingkungan itu apa sih yang bisa dibuat untuk pelampung bagi kita. Nah, kita misalnya ada ban, itu kita naik ke ban dulu, baru kita bisa menginisiasi gimana caranya agar tetap selamat dan bisa meminta pertolongan. Biasanya di kota P3K, di survival kit itu sudah ada perlengkapan untuk bertahan hidup sih sebenarnya. Nanti pada akhirnya kita bisa ke plan. Mana tadi? Ke plan, perencanaan. Kita bisa merencanakan apa sih yang kita punya dari sumber daya yang ada di lingkungan kita itu. Lanjut aja, udah. Nah, si survival. Kita itu harus disiplin dalam mengolah sumber daya di sekitar untuk bertahan hidup. Misalnya bahan pangan dan minuman. Ketika terjadi kebakaran kapal ya, itu pasti sudah disediakan di skoci kan. Di skoci itu biasanya terdapat petunjuk penggunaan perlengkapan yang ada di skoci dan ada bahan-bahan yang di situ itu kayak makanan dan minuman kan. Nah, itu kita estimasi dalam per hari itu harus digunakan seberapa dan keadaan itu seperti apa. Kedua, kita harus mengetahui ancaman predator. Predator di laut itu seperti apa sih? Misalnya kayak ada hiu atau paus orca kan. Itu tapi di Indonesia jarang sih. Tapi kalau semisal ada, ya kita harus sudah inisiasi gimana caranya biar kita selamat juga kan.
Terus mengamati keadaan lingkungan sekitar, cari tahu arah mata angin pakai kompas, atau ikuti rasi bintang dan timbul tenggelamnya matahari. Ini bisa diamati sendiri sih gitu kan, di lingkungan kita ketika kita mau bertahan hidup di laut. Jadi intinya itu, pertama jangan panik. Terus yang kedua, tenangkan diri. Terus pada bawa barang sepentingnya saja. Kalau misal terjadi urgensi di kapal, jangan lupa bawa kresek ya. Itu untuk mengamankan barang-barang kita biar gak basah. Jadi kalau peralatan tetap kering, kita itu setidaknya banyak yang bisa dilakukan gitu loh. Nggak nunggu dikeringkan dulu. Terus pakai life jacket, itu yang utama. Biasanya di kapal-kapal kan udah dilengkapi dengan life jacket kan, sesuai SOP, wajib malahan. Terus ketika naik kapal itu, kalau semisal nggak dikasih life jacket ya, kita itu bisa tanya kru, life jacketnya itu di mana. Terus baru kita pakai, terus bawa barang-barang yang udah siap, nanti endingnya kita itu tetap bisa selamat dalam keadaan apapun. Misal ada terjadi kapal pecah ataupun kebakaran, itu kita bisa langsung loncat dan tetap mengapung. Ketika kapal tenggelam ya, itu kalau bisa itu jangan tetap stay ya, kita harus loncat ke samping biar tidak terbawa arus ke dalamnya dari kapal. Soalnya kalau kapal tenggelam itu biasanya membawa material-material yang di atasnya itu ikut masuk ke dalam juga. Itu. Lanjut. Nah ini, si survival. Yang perlu kita siapkan itu dalam bertahan hidup di laut ya. Pertama itu survival kit. Nah ingat, kita harus sedia survival kit dimanapun, kapanpun. Kalau kita semisal mau perjalanan jauh itu setidaknya udah bawa survival kit gitu. Terus yang kedua, doa. Nah ini biasanya banyak yang lupa kalau doa. Tapi ini soalnya kalau mau bertahan hidup ya gimana lagi kalau kita bukan berpasrah diri kepada Tuhan ya. Terus yang terakhir, tetap tenang, berpikir positif, jangan over panic. Karena orang over panic itu bakal bikin blank, dan akhirnya apa? Dia bakal goblok, gak tahu ngapa-ngapain, udah, akhirnya apa? Mati. Udah, lanjut aja. Nah, ini perlengkapan-perlengkapan yang ada di survival kit. Seperti vanicate, poncho, shovel, water bottle, terus water, ya itulah. Itu biasanya kalau survival kit yang ada di laut ya. Jadi kita tetap bisa bertahan hidup seperti menyaring air yang menggunakan water purify. Tapi intinya perlengkapan-perlengkapan itu kalau bisa ditaruh ke dalam kresek ya, biar tetap kering dan bisa digunakan pada saat genting. Terus kalau di Amerika sebagai Marine Essential Safety Kit itu biasanya ada flare merah itu flare. Nah itu untuk memberi kode kalau semisal ada kapal yang udah dekat atau dan membawa ada itu apa namanya ring buoy itu untuk keselamatan diri juga. Terus ada P3K, terus obat-obatan pribadi. Udah. Lanjut. Mau mengingatkan kan? Ya. Tinggal 3 menit lagi. Apa? Mau mengingatkan waktunya tinggal 3 menit lagi. Oke. Lanjut ke water rescue ya. Lanjut aja. Nah, penyebab seorang yang tenggelam itu pertama tidak bisa berenang. Yang kedua, kelelahan saat berenang. Yang ketiga, kejang otot saat berenang. Terus yang terakhir, arus dan gelombang air. Itu biasanya karena udah panik biasanya kalau terjadi kejang otot itu. Jadi tenggelam akhirnya. Lanjut aja. Ketegangan fisik saat bertahan hidup. Yang pertama, tenggelam. Itu emang tertutup ya? Ulang. Saya ingat-ingat ya. Yang pertama itu tenggelam, terus hipotermia, overheat, terus panik sebenarnya. Intinya itu kita nggak boleh panik. Terus apa ya? Intinya jangan panik lah. Terus kalau yang bikin bahaya di laut itu sebenarnya ada beberapa.
pertama tenggelam, yang kedua hipotermia, terus overheat. Cara mengatasi hipotermia kan kita udah membawa perbekalan berupa pakaian ganti kan. Kalau semisal udah tenggelam, terus kita nyari bahan pelampung untuk untuk mengeringkan badan, terus ganti pakaian biar tidak hipotermia. Terus untuk mengatasi overheat itu bisa menggunakan sunblock. Itu untuk antisipasi saja, terus menggunakan pakaian yang ada untuk melindungi diri dari sinar matahari. Lanjut aja. Nah, untuk teknik dasar water rescue. Teknik dasar water rescue itu sebenarnya ada dua sih, untuk yang sadar sama tidak sadar. Untuk yang sadar itu ada 5 tekniknya. Yang pertama teknik reach. Teknik reach itu teknik meraih. Jadi kita itu masih sampai aja untuk menolong korban. Kita bisa menggunakan alat bantu yang diberikan, terus komunikasi untuk memegang, terus kita tarik bawa ke tepi, terus kita posisikan siap angkat. Nah, posisi siap angkatnya itu posisi korbannya itu disuruh membelakangi. Jadi kita tinggal tarik dari atas, terus punggungnya biar yang bergesekan dengan tepi. Kenapa nggak bagian depannya? Karena bagian depan itu kan emang rawan kan. Jadi akan lebih baik kalau menggunakan bagian belakangnya saja. Lanjut ke teknik throw. Lanjut. Nah, teknik throw itu teknik menggunakan alat bantu yang dilemparkan. Jadi posisinya itu lebih jauh. Jadi kita nggak sampai menggunakan alat bantu apa, kita menggunakan teknik throw, menggunakan pelampung atau ring buoy yang dilemparkan. Pertama itu ring buoy-nya itu diikatkan dulu ke dinding, atau kalau semisal nggak ada, diikatkan ke kaki. Tapi itu bahaya sih. Kalau bisa kita harus siap-siap nggak jatuh aja. Terus kenapa diikatkan di kaki? Agar tangan kita itu tetap luasa, terus untuk menarik dan mengevakuasinya, membawa ke tepi. Ketika udah dilemparkan, kita ajak komunikasi korbannya itu, suruh pegang ring buoy-nya, baru kita tarik bawa ke tepi, terus menggunakan teknik reach untuk pengangkatannya. Selanjutnya, nah ini merupakan teknik row. Jadi penolong itu menghampiri korban menggunakan perahu. Jadi perahunya, penolong naik perahu menuju ke korban, kemudian untuk pengangkatannya kita menggunakan teknik reach seperti di awal. Terus selanjutnya teknik go. Lanjut teknik go. Nah, untuk teknik go ini teknik penolong terjun menolong korban dengan membawa pelampung. Nah, kita itu sudah sebelum terjun nyemplung ke air, kita harus menggunakan life jacket dulu untuk keamanan diri sendiri. Meskipun kita bisa berenang, tapi jangan sok jago nggak tenggelam lah. Kita tetap harus menggunakan life jacket dulu, terus membawa pelampung. Pelampungnya itu diikatkan di kaki, baru kita berenang menuju korban. Terus ketika sudah dekat, kita komunikasi untuk korbannya biar memegang pelampungnya. Baru kita berenang ke tepi, lalu menggunakan teknik reach seperti di awal. Terus lanjut ke teknik tow and carry. Nah, teknik tow and carry itu digunakan kalau semisal tidak ada kapal ataupun tidak ada pelampung untuk menolong korban. Jadi kita terpaksa harus nyemplung ke perairan menolong korban. Tapi sebelum nyemplung kita harus menggunakan life jacket untuk keamanan. Tapi kalau semisal bisa berenang ya nggak apa-apa sih, tergantung. Tapi kalau bisa menggunakan life jacket. Itu penolong. Teknik tow and carry ini penolong nyemplung menghampiri korban, lalu berkomunikasi dengan korban. Nah, ketika biasanya korban itu panik kan, itu malah membahayakan kita. Syukur-syukur kalau korbannya nggak sadar. Tapi kalau korbannya sadar, itu malah berusaha menenggelamkan kita. Dia berusaha gimana caranya biar nggak terkena air. Itu kalau kita berusaha ditenggelamkan sama korbannya, ya kita nggak apa-apa menenggelamkan dia. Kita ketika dipegang, kita brosot ke dalam biar kita selulup, itulah intinya, menyelam biar gak dipegangin, terus biar dilepas, baru kita bisa evakuasi untuk diajak komunikasi biar tetap tenang. Kita menenangkan korban dulu. Ketika sudah tenang, kita bisa membawa ke tepi, membawa ke tepi dengan membuka jalan nafas. Membuka jalan nafasnya gimana? Kita membawa ke tepi dia dengan
dia disuruh terlentang. Nanti kita bawa tarik ke tepi. Lanjut ke dalam untuk korban yang tidak sadar ya, lupa memasukkan. Untuk korban yang tidak sadar itu lebih gampang. Kita cuma langsung menghampiri korban, terus membuka jalan nafas, lalu membawa ke tepi. Menggunakan teknik tow and carry. Bisa dievakuasi menggunakan perahu dengan bantuan tandu juga. Tandunya yang versi long stretch. Terus prinsip water rescue. Ada 3, yaitu keselamatan penolong adalah prioritas utama. Kalau penolongnya malah menjadi korban, kita malah jadi tidak ada yang menolong gitu loh. Kita aja penolong jadi korban ya, kita harus memprioritaskan penolong dulu dengan melengkapi diri dengan life jacket. Terus yang kedua, tidak menambah cedera korban. Kan korban kan udah tenggelam, kalau bisa itu ketika tadi yang teknik tow and carry kan korbannya berusaha menenggelamkan kita kan, kita nggak perlu memukul dia biar nggak sadar, itu jangan, itu opsi terakhir kalau bisa. Jadi kalau bisa jangan menambah korban cedera dulu lah, kita berusaha komunikasi. Terus yang ketiga itu yang dilakukan itu harus efektif dan efisien. Dah, lanjut. Nah, syarat menjadi penolong. Penolong itu harus memiliki pengalaman atau menguasai teknik water rescue. Yang kedua, situasi dan lingkungan memungkinkan untuk dilakukan tindakan penyelamatan. Nah, situasi ini kita dalam menolong seseorang itu melihat kondisi lingkungan, apa sih sumber daya alam yang di lingkungan yang bisa digunakan untuk menolong juga. Atau gimana caranya kita bisa menyelamatkan diri juga nantinya. Terus yang ketiga, diutamakan bisa berenang. Kan lucu ya, kita nolong orang tapi nggak bisa berenang gitu. Udah. Nah, ini peralatan keselamatan yang ada di laut. Seperti dijelaskan rekan saya Adel, itu ada survival suit. Itu kalau bisa pakai survival suit biasanya pakaiannya emang mencolok, berwarna oranye. Jadi dari kejauhan itu terlihat kalau ada seorang penolong gitu loh. Terus ada ring life buoy, itu pelampung ban yang saya katakan tadi. Terus line throwing apparatus, invisible life craft, inflatable. Terus ada life jacket, terus ada life boot, terus thermal protective aid. Nah, thermal protective aid ini digunakan untuk mencegah terjadinya overheat ataupun hipotermia. Terus ada fish eggs dan udah. Beberapa emang saya kurang tahu sih, tapi saya cuma tahu garis besarnya aja. Intinya kalau mau nolong, kita perlengkapannya juga harus siap juga. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Hudin yang sudah menyampaikan materi si survival. Gimana teman-teman kedua materi yang sudah disampaikan oleh Kak Adel dan Kak Hudin ini? Nah, kedua materi tersebut itu erat banget kaitannya sama kita teman-teman. Apalagi kita kan berada di penangkapan gitu, di tengah laut biasanya. Nah, kita kan sering tuh ke pantai, ke laut, praktikum atau kegiatan lainnya, jalan-jalan. Nah, ini bisa banget kita terapin ilmunya yang sudah kita dapetin dari Kak Adel sama Kak Udin. Nah, lanjut ke materi terakhir untuk pagi ini. Jadi ada materi inti. Nah, biasa kita lakukan itu di sana sebelum mancing bareng. Yaitu ada materi perakitan alat tangkap sederhana. Dan kali ini penyampaiannya berbeda. Pak Mumun sudah mengirimkan video singkat karena memang keadaan di sana tidak memungkinkan untuk melakukan video conference. Kita lihat di mana videonya dari Pak Mumun. Bagaimana bisa tidak buat sendiri lagi? Oke, baik. Mungkin sebelum kita
melihat video dari Pak Mumun. Mungkin kita bisa ini dulu kali ya, ngobrol dulu nih sama tadi Kak Udin. Halo Kak Udin. Mana Kak Udin ini? Ya, halo. Halo Kak Udin. Ya, kita ngobrol-ngobrol dikit dulu nih terkait si survival yang tadi. Kak Udin mau tanya, Kak Udin pernah nggak sih langsung gitu menghadapi keadaan di mana seperti ya ada kecelakaan-kecelakaan yang terjadi gitu di tengah laut? Pernah nggak Kak Udin? Saya jujur masih belum pernah sih mengalami seperti itu. Naudzubillah lah. Kalau bisa malah kalau bisa jangan pernah lah. Tapi setidaknya kita tahu gimana caranya sih untuk bertahan hidup di laut atau menolong korban di laut melalui saya sering sharing-sharing sama teman-teman sih, teman-teman anggota KSR yang lain juga. Oke, baik. Terima kasih Kak Udin atas jawabannya. Oke, nih kita sudah ada video dari Pak Mumun. Mungkin bisa kita mulai aja langsung. Ya, baik Pak Mumun, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Perkenalkan, nama saya Mundaris, panggilannya Pak Mumun. Alamat Pecaron Pasir Putih, Bungatan Situbondo. Usia, Pak? Usia 40 tahun. Ini ada pertanyaan, Pak, dari teman-teman. Pertanyaan yang pertama itu, sudah berapa lama Pak Mumun menjadi nelayan, Pak? Saya menjadi nelayan sekitar 20 tahun. 20 tahun, Pak, ya. Kemudian ada lagi nih, Pak, apakah ada pekerjaan lain, Pak, selain menjadi nelayan? Tidak ada, cuma nelayan tok. Nelayan saja, Pak, ya. Ya. Kemudian keadaan perairan, Pak, sama musim ikan di Situbondo itu seperti apa, Pak, biasanya, Pak? Kalau di Laut Situbondo itu banyak makan macam ikan seperti kakap merah, kerapu, kupian, terus barakuda, tenggiri, ronang, terus banyak ikan yang lainnya. Kalau musim seperti apa, Pak, biasanya per tahun itu? Ikan yang bagus seperti apa gitu, Pak? Di bulan apa? Kalau musim itu biasanya bulan 7 atau bulan 6. Itu bermacam-macam ikan. Jadi tadi kan setelah melaut, Pak, ya, biasanya ikan itu dijual kemana ya, Pak? Kalau saya dapatnya ikan dijual di penarukan atau ada yang beli ke rumah saya ke sini. Kemudian dengan alat tangkap itu kira-kira dapat berapa kilo, Pak, atau berapa ton sehari, Pak? Kalau tonan tidak mungkin dapat, kalau cuman kiloan pasti paling enggak rata-rata 5 kilo atau 7 kilo. Oke, baik. Bagaimana Pak Mumun cara untuk merakit alat tangkap, Pak? Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, kira-kira alatnya apa saja, Pak? Ya, ini cara menangkap ikan pakai pancing uluran. Alatnya ada 5, 1 gulungan, 2 senar, terus 3 urian atau gili-gili, 4 pancing, 5 bandul atau pemberat. Oke, Pak Mumun, mungkin bisa diberitahu bagaimana caranya untuk merakit pancing ulur, Pak? Oh ya, terima kasih. Caranya seperti ini. Ini senar, ini gili-gili langsung dimasukkan, langsung diikat. Yang kuat. Ini sudah selesai, senar sama gili-gili. Selanjutnya pakai senar lagi, disambungkan sama gili-gili, diikat lagi yang kuat. Ini sudah selesai. Ini cara ngerakai ke bandul atau pemberat. Caranya seperti ini.
Ini timah dimasukkan. Ya, caranya seperti ini. Ini sudah selesai dan selanjutnya tinggal pancing. Senar dimasukkan sama pancing. Langsung diikat. Diikat lagi. Ya, sebentar. Ini sudah selesai. Ini ada sisanya. Ini dipotong, dirapikan. Ya, ini sudah selesai. Caranya ngerakit. Oke, baik. Mungkin ada pesan-kesan Pak buat acara yang bisa kita laksanakan setahun sekali Pak di Situbondo. Ya, semoga acara ini yang akan datang lancar dan aman, tidak ada halangan apapun. Baik. Mungkin ada harapan Pak buat acara ini mungkin ke depannya seperti apa. Ya, semoga lebih baik seperti yang kemarin-kemarinnya yang sudah dialami adik-adik semuanya. Baik, terima kasih Pak Mun atas waktunya. Sukses selalu ya Pak. Iya. Oke, jadi itu merupakan cuplikan video. Dan video tadi kami ambil beberapa hari yang lalu dari kediaman Pak Mumun. Nah, saat itu juga sudah hadir bersama kita Mas Heru Hermanto, selaku Ketua Pelaksana Demersal Hunter tahun lalu. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Ya, selamat siang, Mas. Bagaimana kabarnya nih, Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, jadi Mas Heru kan merupakan ketua pelaksana nih. Nah, bisa nggak Mas diceritain sedikit bagaimana keadaan Demersal Hunter tahun lalu? Terima kasih waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Demersal Hunter atau Ketua Campestan Fishing Club tahun ini, Ketua Himpunan, serta pemateri-pemateri yang hadir pada pagi ini dan para peserta pelatihan online pada hari ini. Jadi untuk kegiatan Campestan Fishing Club saya sedikit sharing ya. Jadi beliau yang Pak Mumun yang sudah memberikan materi yang setelah memberikan materi itu tadi, beliau sudah membantu jalannya Campestan Fishing Club ini sejak tahun 2013. Jadi Campestan Fishing Club ini dibentuk oleh kakak-kakak kita BSP Angkatan 2013 yang tujuannya sendiri adalah untuk mewadahi para teman-teman BSP yang hobi mancing dan juga supaya teman-teman BSP ini bisa merasakan trip ke laut atau menangkap ikan di laut. Jadi sejak tahun 2013 Campestan Fishing Club ini dibentuk dan dengan program rutinan yaitu Demersal Hunter tiap tahunnya yang dilaksanakan di Situbondo. Alhamdulillah saya sudah mengikuti kegiatan Demersal Hunter ini 2 kali. Yang pertama dulu menjadi peserta dan itu kita berangkat dari Situbondo itu malam harinya, dari Malang itu malam hari sekitar pukul 9. Jadi dengan estimasi sesampai di Situbondo itu paginya sekitar jam 3 pagi atau sebelum subuh. Terus kita setelah sampai di Situbondo itu persiapan hanya sebentar untuk ganti baju dan mempersiapkan alat tangkap atau pancingnya. Dan pancing yang kita gunakan untuk menangkap ikannya yaitu pancing ulur. Karena yang dominan di sana itu ya pancing ulur untuk menangkap ikan. Jadi sebelum subuh itu kita sudah berangkat ke laut. Tujuannya itu untuk kejar waktu atau estimasi karena berdasarkan pengalaman saya mengikuti 2 kali ke sana itu ikan lagi makan-makannya atau lagi
mudah tertangkapnya itu dari waktu setelah subuh sampai sekitar jam 9 pagi. Nah, untuk jam 9 ke atas atau mendekati waktu duhur atau jam 12 siang, itu ikan sudah sangat sulit untuk tertangkap. Dan kondisi perairan di sana itu tidak seperti pesisir-pesisir pantai utara yang lainnya, kalau menurut saya. Karena di situ Bondo sendiri untuk panasnya itu tidak terlalu menyengat dan memang cukup nyaman, cukup sejuk gitu. Jadi untuk ikan-ikan yang sering tertangkap sendiri oleh teman-teman itu ada kakap merah, ada kerapu, terus sama kuniran. Itu yang sering tertangkap oleh teman-teman. Nah, nanti ikan yang telah didapat oleh teman-teman itu dikumpulkan di cool box, terus dibawa lagi ke Malang untuk kegiatan bakar-bakar atau makan bersama oleh keluarga BSP sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan terima kasih atas kesempatannya untuk rekan-rekan panitia. Oke, baik. Terima kasih atas sharing-sharingnya dari Mas Heru. Mas Heru, aku boleh tanya nggak nih? Ya, Mas Heru kan udah ikut dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan jadi peserta juga pernah. Nah, alasan ingin ikut Demersal Hunter ini kenapa sih? Apa pengen mancingnya aja, atau pengen ngerasain feel-nya aja, atau gimana? Ya, yang pertama saya sendiri memang hobi mancing dan juga ikut Demersal ini ingin merasakan nangkap ikan di laut, karena tidak semua teman-teman PST ini bisa mendapatkan pengalaman menangkap ikan di laut, karena kebanyakan ya ada yang takut atau memang tidak diizinkan oleh orang tuanya. Oke Mas, terkait tadi Demersal Hunter ini, nah terkait alat tangkapnya nih, dari tahun ke tahun itu apakah berbeda atau sama-sama aja alat-alatnya atau gimana tuh Mas? Dari tahun ke tahun tetap sama alat tangkapnya, yaitu pancing ulur atau headland. Tapi tidak banyak juga ada dari teman-teman sendiri yang memang pribadi punya pancing joran. Nah, itu biasanya dibawa juga, tapi kepemilikan pribadi. Jadi untuk peserta atau teman-teman dari Demersal sendiri kebanyakan memakai pancing ulur. Dari tahun ke tahun tetap sama. Bahkan nanti ketika masih di laut pun kita dibantu oleh nelayannya juga untuk menangkap ikan, itu juga menggunakan pancing ulur. Oh, berarti cuma pancing ulur aja. Berarti kalau misalkan teman-teman ini ada yang mau ikut, habis itu bawa pancing kayak di Mancing Mania, itu boleh tuh? Boleh, iya, boleh dibawa. Oh, dikit banget ya. Oke. Tadi Mas Heru juga udah sharing-sharing mengenai Demersal Hunter, terkait jalannya acara dari pagi sampai selesai, bakar-bakar. Aku mau sedikit cerita, mungkin aku nggak ikut Demersal Hunter, tapi aku ikut makan-makannya pas malam-malam. Dan itu banyak banget ikan. Biasanya ikan-ikan apa aja nih, Mas Heru, yang didapat dari Demersal Hunter ini? Ya, yang sering itu kakap merah. Memang yang paling banyak kakap merah, terus kerapu sama kuniran. Kuniran juga yang paling banyak. Oke. Itu hasil tangkapannya dari tahun ke tahun itu selalu banyak kah? Atau pernah dikit? Atau gimana tuh untuk hasil tangkapannya gitu? Alhamdulillah dulu waktu saya pertama kali jadi peserta itu dapat 2 full box besar. Terus yang kemarin itu 1,5 apa 1 aja ya. Bahkan dulu kakak-kakak senior juga pernah cerita, bahkan pernah mancing di situ juga sama Pak Umon, itu nggak dapat sama sekali juga pernah. Jadi udah ada pengalaman buruknya juga dari teman-teman Kampestan Fisika. Oh, jadi tahun ke tahun itu benar-benar tentatif banget ya, Mas Heru ya? Kadang ada, kadang juga nggak ada. Iya. Nggak bakar-bakar tuh kalau ada malam. Ya beli di Malang. Oh, jadi kalau misalkan nggak ada, beli itu Mas? Iya kan, malu sama teman-teman kan, nggak enak. Ditungguin di kampus tapi nggak bawa ikan kan nggak enak. Masa pulang-pulang bawa hikmahnya aja? Iya. Iya. Oke, mungkin tadi sudah kita dengar sharing-sharing dari Mas Heru.
Oke, baik teman-teman. Sayang sekali nih kita nggak bisa ikut Demersal Hunter pada tahun ini. Mungkin di lain waktu, di tahun depan, insya Allah mungkin kita bisa Demersal Hunter lagi. Ke situ mancing bersama Pak Bumi. Mungkin ada pesan untuk Demersal Hunter selanjutnya dari Mas Heru, mungkin setelah pandemi ini. Ya, untuk pesannya kan pada pelatihan ini sudah ada pelatihan mengenai sea survival dan water rescue. Nah, harapannya semoga kedepannya juga mengedepankan keselamatan di laut. Seenggaknya kita ketika memancing itu memakai life jacket yang paling umum, yaitu untuk pertolongan kita sendiri dan juga untuk memberikan contoh ke nelayan di daerah setempat bahwa keselamatan itu yang paling utama. Oke, baik. Terima kasih atas pesannya dari Mas Heru. Dan kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu ada sesi diskusi. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, ada yang mau dikepoin lagi. Apa sih Demersal Hunter sih? Terus juga tadi mengenai materi-materi seperti survival, safety first, itu bisa ditanyain. Silakan raise hand. Dan langsung aja tulis di kolom chat. Apakah ada pertanyaan? Oke, mungkin sebelum nunggu ada pertanyaan, mungkin kalau misalnya ada yang pertanyaan bisa langsung open mic aja, langsung ditanyakan. Dari ketiga pemateri kita tadi, ada Kak Adel, Kak Hudin, dan Mas Heru. Mungkin saya mau bertanya, boleh ya? Ah, iya. Gak mau, Mas? Ya, saya mau bertanya ke Kak Adela. Nah, kan biasanya untuk teman-teman yang jarang melaut itu kan masalahnya kadang itu mabuk laut. Nah, untuk mengatasinya itu selain kalau pengalaman kita sendiri itu selain disuruh minum obat terus disuruh tidur. Nah, untuk teman-teman yang kalau mabuk lautnya itu terus-terusan itu gimana cara mengatasinya dan dampaknya? Kadang kan habis muntah, terus itu tenang, terus muntah lagi. Nah, itu dampaknya apa dan cara mengatasinya itu gimana, Kak? Terima kasih. Oke, untuk Kak Adel, bisa langsung menjawab pertanyaan dari Mas Heru. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Heru. Jadi untuk mabuk laut ini sebenarnya juga sama dengan mabuk darat atau mabuk udara ya. Kalau saya sendiri emang mabuk darat. Jadi kalau pas naik kapal itu justru mabuknya hilang karena udara segar. Nah, kalau dari saya pribadi itu lebih enak kalau mendapatkan udara yang segar. Tapi kalau misalnya masih juga mabuk-mabukan gitu, bisa diistirahatkan aja, disuruh tidur. Karena kalau tidur itu kita kan lebih rileks badannya kan. Jadi kita nggak berpikiran, kita nggak bakal terasa goyangannya ombak laut itu seperti apa gitu. Jadi kalau tidur mungkin bisa lebih baik gitu, Mas. Oke, terima kasih Kak Adel atas jawabannya dari pertanyaan Mas Heru. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ingin ditanyakan lagi? Bisa langsung open mic aja. Halo, Assalamualaikum. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Saya mau bertanya kepada Kak Adel ya. Pertanyaan saya kan ini kita kan kayak sering kan Kak ke laut gitu, praktikum, terus ada banyak kegiatan yang berhubungan dengan laut. Nah tadi kan Kakak sudah menjelaskan cara-cara untuk penanganan pertama kalau terjadi kecelakaan. Nah untuk kita yang sebagai pemula itu kira-kira butuh berapa waktu lama untuk mempelajari semua teknik-teknik yang dibutuhkan untuk keselamatan pertama saat di laut.
Terima kasih. Ya, makasih Anissa. Bisa langsung dijawab, Kak? Oh iya, langsung bisa dijawab, Kak. Oke, jadi untuk pertolongan pertama di laut ini ada 2 ya. Kayak ada first aid-nya yang saya jelaskan tadi sama water rescue. Nah, kalau untuk water rescue-nya sendiri itu memang perlu keahlian khusus. Jadi setidaknya kita itu pernah ikut pelatihan meskipun belum sertifikasi karena emang pelatihannya relatif mahal. Ya, relatif mahal gitu ya. Nah, untuk first aid-nya kayak misalnya nih kita di kapal tiba-tiba semoga nggak terjadi ya. Tiba-tiba ada korsleting listrik atau misalnya di kitchen di dapurnya itu kecipratan minyak gitu misal. Kan ada luka bakar tuh. Nah, kita bisa lakukan hal-hal basic yang nggak semua orang harus punya skill gitu. Misalnya kayak menangani luka bakar, itu kan kita tinggal siram air aja sampai merasa lebih baik, terus bisa juga kita langsung kasih obat-obatan kayak misalnya bioplacenton. Tuh. Kalau untuk first aid itu sebenarnya nggak harus banyak teknik, yang penting kita tahu gimana cara menangani kasusnya gitu. Beda lagi kalau di water rescue. Kalau water rescue kan kita emang harus ada pelatihan sendiri. Gitu. Sudah jelas? Baik, terima kasih. Sudah sangat jelas sekali. Ya, terima kasih untuk jawabannya dari Kak Adel. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Bisa langsung open mic aja, bisa ditanyakan langsung ke 3 pemateri kita. Tadi ada Kak Adel, Sakahudin, sama Mas Heru. Ya mungkin sebelum ada pertanyaan lagi, ada yang mau aku tanya ini, kayak ini untuk Kak Adel. Untuk Kak Adel tadi. Halo Kak Adel? Ya. Ya, Kak Adel. Tadi Kak Adel ngomong sertifikasi. Nah, ini pengen tahu nih, sertifikasi itu wadah yang menaungi itu seperti apa sih? Maksudnya apa namanya yang membuat sertifikasi dari keselamatan ini? Oke, kalau untuk sertifikasi itu ada beberapa instansi yang memang memberikan pelayanan pelatihan dan juga sertifikasi. Kalau setahu saya di PMI Palang Merah Indonesia itu juga menyediakan pelatihan untuk water rescue. Itu tapi saya kurang tahu ya itu water rescue yang di laut atau di perairan biasa atau cuma di kolam. Terus ada lagi yang lebih expert yang mungkin memberikan pelayanan sertifikasi juga itu dari Basarnas. Oh, oke. Baik, terima kasih Kak Adel atas jawabannya sertifikasi. Soalnya unik banget sertifikasi kalau misalnya udah punya ya Kak Adel ya. Enak juga sih. Oke, betul. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang ingin ditanyakan? Terkait. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Yang ingin bertanya bisa langsung open mic aja. Langsung bisa tanya. Tadi Kak Hudin yang belum menjawab nih kalau misalnya ada pertanyaan. Oke, mungkin saya aja yang bertanya nih sama Kak Udin. Halo Kak Udin. Ya. Oke, Kak Udin, mengenai tadi kan Mas Kak Udin ini tahu nih berbagai macam survival. Nah, Kak Udin ini dapat dari mana sih? Apakah cuman satu Mas pelajarinya dari satu bidang aja, maksudnya dari seminar mungkin, atau dari yang lain, dari mata kuliah mungkin, itu dari mana aja Kak Udin? Izin menjawab ya, kalau saya itu dapat materinya lebih ke sharing-sharing sih, sharing-sharing sama teman-teman yang sudah pernah ikut sertifikasi. Jadi sebenarnya materi-materi yang saya sampaikan itu materi teman-teman saya yang ikut sertifikasi. Jadi saya cuma mengambil bagian luarnya aja karena saya melihat dari
estimasi waktu yang diberikan panitia juga kan. Sebenarnya materi untuk water rescue itu sangat kompleks sebenarnya. Nggak cukup cuma 15 menit, bahkan bisa sampai 3 hari malahan. Itu sih. Jadi saya cuma ambil beberapa, cuma inti-intinya saja, dan materi-materi itu cuma tanya-tanya ke teman-teman anggota KSR yang pernah ikut sertifikasi saja. Itu. Oke, terkait tadi Mas Heru nih mau nanya lagi nih, terkait kompleks, sangat kompleks bisa 3 hari. Berarti kan itu ada tingkatan-tingkatannya ya? Iya benar. Hari ini belajar ini, Ya. Itu kalau boleh tahu ada materi-materi apa aja itu? Wah, kalau itu saya masih belum tahu sih, karena tanya-tanyanya cuma lingkup kecil saja sih. Bagaimana cara nge-rescue korban ke pesisir. Jadi lebih ke teori saja. Untuk penerapannya saya masih belum ikut serta, karena di 3 hari itu sebenarnya sama penerapannya juga di lapang. Kalau rekan saya itu namanya Mbak Caca, dia pramuka, dia anggota KSR dan ikut pramuka UB. Dia pernah ikut sertifikasi water rescue kan. Dia katanya itu sampai berapa hari ya, lupa aku. Ada tahapan-tahapannya di mana pada hari pertama itu teori, terus ada penerapannya langsung terjun ke laut lepas. Jadi kita itu harus mengevakuasi panitia-panitia yang ada di laut lepas itu. Dan itu diwadahi oleh Basarnas kalau nggak salah itu. Oh, dari Basarnas. Oke, ya. Mungkin kegunaan mungkin nih dari sertifikasi dari water rescue, itu kegunaannya ntar buat kedepannya ada nggak sih Mas? Misal ntar bisa dapat kerjaan dari situ, dari Basarnas, atau kita dapat wewenang apa, itu gimana tuh Mas? Mengenai kegunaan sertifikasi. Bisa tolong diulangi? Tidak terlalu jelas tadi. Oh ya, untuk kegunaan dari sertifikasi, kan setelah sertifikasi mungkin kita bisa melamar kerja di Basarnas atau di tempat-tempat lain yang menggunakan sertifikasi itu, mengenai kegunaannya Mas. Mungkin setahu saya ya, fungsinya sertifikasi itu sebagai bukti kalau kita itu layak untuk melakukan pertolongan. Jadi kita itu untuk menolong seseorang itu sebenarnya nggak boleh sembarangan, bukan orang awam. Kalau orang awam biasanya ditanyain, kamu siapa? Kenapa kamu tiba-tiba nolong? Tanpa tahu prosedur yang jelas, tiba-tiba nolong. Terus kalau terjadi apa-apa, siapa yang nanggung kan nggak tahu. Tapi kalau misal sudah sertifikasi, itu sudah diyakini oleh orang-orang kalau dia itu memang layak dan mampu untuk menolong seseorang gitu loh. Mungkin kalau untuk prospeksi kerjanya mungkin bisa ke Basarnas atau lupa aku nama instansi, atau PMI mungkin bisa untuk jadi pemateri, mungkin bisa juga sih. Mungkin setahu saya itu saja. Oke, baik, terima kasih. Oke, ini kita sudah ada di penghujung acara. Tadi kita udah tanya-tanya, udah dengerin materi dari Kak Adel, Stifers, habis itu Kak Udin juga, si Survival, terus Mas Heru, terkait jalannya acara Demersal Hunter tahun lalu, pengalaman-pengalamannya. Mungkin di sini kita bisa tarik kesimpulan. Jadi pertolongan pertama itu dimaksudkan untuk menjaga diri dan menolong orang lain dengan menggunakan APD dan alat-alat penunjang lainnya. Jadi prinsipnya itu kita selalu mengutamakan keadaan aman bagi penolongnya dulu. Karena sebelum kita nolongin orang, tolonglah diri kita dulu. Soalnya jangan untuk mencoba-coba lah istilahnya. Nah, si survival merupakan upaya bertahan hidup apabila terjadi kecelakaan dan bahaya di laut. Dan tadi prinsipnya adalah selamatkan diri sendiri dahulu menggunakan survival kit atau peralatan keselamatan. Nah, prinsip bertahan hidupnya itu adalah insting, pengetahuan karakter. Jadi kita nggak boleh panik. Kalau misalnya kita panik, otomatis kita nggak bisa berpikir untuk mendapatkan jalan keluarnya. Dan itu ada cara-caranya ya tadi ya. Yang pertama itu ada stop, berhenti panik dan menenangkan diri. Yang kedua adalah think,
berpikir apa yang bisa kita lakukan. Ketiga ada observe, mengamati kondisi lingkungan sekitar. Dan keempat adalah plan, melakukan rencana bagaimana bertahan hidup. Dan yang perlu dipersiapkan untuk berpergian ke laut itu ada 3 yang dikatakan Mas Udin. Ada 1 survival kitnya, kedua doa karena kita hanya bisa pasrah, ketiga itu tetap tenang dan berpikir positif. Dan yang materi cara merakit alat tangkap itu tadi ada cara-caranya, seperti senar dimasukkan kili-kili lalu diikat. Ini untuk pembuatan pancing ulur. Senar dimasukkan kili-kili lalu diikat, senar kedua disambungkan dengan kili-kili dan diikat dengan kuat. Dan mata pancing diikat dengan pancing dengan kuat dan ditambahkan pemberat. Dan setelah itu baru kita bisa pakai pancing ulur. Dan hasil tangkapan utamanya yang tadi disebutkan oleh Mas Heru ada kakap merah, kerapu, dan kuniran. Dan waktu penangkapan yang baik itu habis zuhur sampai pukul 9. Saya mengucapkan terima kasih juga untuk Kak Adel, Kak Udin, sekaligus Mas Heru karena sudah menyampaikan materi pengalaman-pengalamannya, ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat. Tidak terasa sudah 2 jam saya menemani teman-teman sekalian hingga tibalah kita di penghujung acara pada siang hari ini. Sebelum saya akhiri, kita akan melakukan foto bersama. Bagi teman-teman yang belum mengaktifkan video, harap untuk dia diaktifkan terlebih dahulu. Dan nanti panitia dalam hitungan ketiga bisa langsung beraction, terserah mau gaya apa. Dan panitia bertugas harap menangkap tampilan layar. Oke, baik. Untuk untuk panitia bisa langsung hitung. Mana panitianya? Sebentar, tahan dulu. Jangan gaya dulu. Tahan. Kita tunggu panitianya untuk kasih aba-aba. Ya, aku mulai ya. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kakak panitia. Oke, langsung kita tutup aja ya. Saya Muhammad Ibrahim Putra Setiawan, mewakili segenap panitia memohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan wawasan baru setelah adanya kegiatan Demersal Hunter Online ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.